Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Fadia Tahir dari kelompok 1 akan memaparkan materi makalah kami. Jadi makalah kami berjudul Fikih Ekonomi Umar radhiyallahu anhu tentang produksi. Jadi yang pertama akan saya jelaskan yaitu makna produksi itu sendiri. Produksi adalah menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Di antara contoh riwayat yang terdapat dalam fikih Umar radhiyallahu anhu, saya akan memaparkan satu saja. Utsman bin Abul As berkata kepada Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya di daerah kami terdapat lahan tanah yang tidak dimiliki seseorang. Maka putuskanlah dia kepadaku untuk aku kelola, sehingga dia mendatangkan manfaat bagi keluargaku dan juga bagi kaum muslimin." Maka Umar radhiyallahu anhu menetapkan lahan tanah tersebut. Jadi dari riwayat tersebut nampak hubungan erat antara kegiatan produksi dan manfaat yang terdapat di dalamnya. Bahkan organisasi aktivitas produksi nampak dari sisi kemanfaatannya. Karena itu Utsman bin Abil As berhujjah dengan urgensi kegiatan yang mereka bicarakan dengan kemanfaatan yang muncul darinya. Dan Umar radhiyallahu anhu menerima pendapat tersebut dan menetapkannya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang urgensi produksi. Semua sistem ekonomi sepakat bahwa produksi merupakan poros aktivitas ekonomi yang berkisar di sekitarnya atau berkaitan dengannya. Nah, produksi mendapat perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu. Dan yang saya sebutkan satu fenomena perhatian. Umar radhiyallahu anhu menilai kegiatan produksi sebagai salah satu bentuk jihad fisabilillah. Dalam hal ini beliau mengatakan, "Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian yang aku meninggal dengannya setelah terbunuh dalam jihad fisabilillah yang lebih aku cintai daripada aku meninggal di antara dua kaki untaku ketika berjalan di muka bumi dalam mencari sebagian karunia Allah Subhanahu wa taala." Jadi saya akan memberikan contoh lagi satu tentang urgensi dari produksi tersebut. Umar radhiyallahu anhu menghimbau para wali anak yatim agar meniagakan harta anak yatim, seraya berkata, "Niagakanlah harta anak yatim agar tidak termakan oleh zakat." Dan beliau menyerahkan harta anak yatim yang di sisinya kepada orang yang meniagakannya, di mana dia berkata kepada Hakam bin Abul Ash as-Saqafi, "Sesungguhnya aku memiliki harta anak yatim yang cepat habis oleh zakat. Apakah di sisi kalian terdapat para pedagang yang dapat aku serahkan kepada mereka?" Nah, itu tentang urgensi produksi dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu. Kemudian lanjut kepada tujuan produksi. Jadi tujuan produksi dalam perspektif fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu, pertama, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin. Yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. Dan dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu terdapat banyak riwayat yang mendorong segala bentuk kegiatan ekonomi dalam merealisasikan hal tersebut. Nah, salah satunya yaitu ketika Umar radhiyallahu anhu menikahkan putranya Hashim, beliau memberikan bantuan nafkah kepadanya selama sebulan. Kemudian dicabutnya dan diperintahkannya untuk melakukan aktivitas yang akan bisa membantu dalam menafkahi dirinya dan keluarganya, seraya berkata kepadanya, "Aku telah membantumu dari buah-buahan kebunku di Aliyah. Maka pergilah dan petiklah dia, lalu kamu jual. Kemudian berdirilah kamu di samping seseorang pedagang kaummu. Jika dia terjual, berserikatlah dengannya, lalu hasilnya kamu jadikan nafkah untuk dirimu dan keluargamu." Kemudian tujuan produksi yang lain yaitu tidak mengandalkan orang lain. Kemudian ada juga melindungi harta dan mengembangkannya. Kelima, mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi dan mempersiapkannya untuk dimanfaatkan. Yang keenam,
pembebasan dari belenggu taklid ekonomi. Dan yang terakhir, takarrub kepada Allah Ta'ala. Tidak diragukan lagi bahwa produsen muslim akan meraih pahala di sisi Allah Ta'ala disebabkan aktivitas produksinya, baik dia bertujuan meraih keuntungan, merealisasikan kemampanan, melindungi harta dan mengembangkannya, atau tujuan-tujuan lain yang telah disebutkan sebelumnya, selama dia menjadikan aktivitasnya tersebut sebagai sarana pertolongan dalam menaati Allah Ta'ala dan merealisasikan pengabdian yang sempurna kepadanya. Sekian penjelasan dari saya tentang produksi, makna produksi, urgensinya, dan tujuan-tujuannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baiklah, mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sastiandini dari kelompok 2, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, semester 3. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi. Materi yang pertama tentang kaidah-kaidah produksi. Dalam fikih ekonomi, Umar radhiyallahu anhu dapat ditemukan kaidah-kaidah produksi yang bisa saya jelaskan yang terpenting diantaranya. Yang pertama tentang kaidah syariah. Yang dimaksudkan dengan kaidah syariah di sini bukan dari sisi halal dan haramnya saja, namun lebih luas lagi yang mencakup 3 sisi, yaitu akidah, ilmu, dan amal. Yang kedua, prinsip akhlak. Sesungguhnya prinsip akhlak mengharuskan keterikatan seorang produsen muslim dengan akhlak yang mulia dan menjauhi akhlak buruk yang membahayakan disebabkan proses produksi, seperti kebohongan, kecurangan, merugikan orang lain, dan lain-lain. Yang ketiga, kualitas. Dalam ekonomi Islam, maka kualitas produksi tidak hanya berkaitan dengan tujuan materi semata, namun sebagai tuntutan Islam dalam seluruh bidang kehidupan. Yang keempat, memperhatikan skala prioritas produksi. Dalam ekonomi Islam, beragamnya tujuan produksi di dalamnya mengharuskan untuk mengarahkan produksi kepada perealisasian tujuan-tujuan tersebut dan memperhatikannya sesuai urgensinya dalam merealisasikan tujuan-tujuan syariah, sehingga ia memberikan prioritas terhadap produksi barang kebutuhan primer sebelum kebutuhan sekunder dan kebutuhan sekunder sebelum kebutuhan tersier. Materi yang selanjutnya tentang unsur-unsur produksi. Unsur produksi dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu terdiri dari 4 unsur. Yang pertama, pekerjaan. Peluasan makna bekerja dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu yang mencakup setiap aktivitas perekonomian yang legal secara syar'i dengan imbalan gaji, baik berupa pekerjaan fisik seperti pekerjaan tangan maupun pemikiran, seperti kepemimpinan dalam pemerintahan atau eksekutif, dan petugas peradilan atau yudikatif. Yang kedua, manajemen. Unsur manajemen tercermin dalam jasa pengaturan yang dilakukan manajer untuk lajunya proses produksi. Secara umum, manajer adalah orang yang mengambil ketetapan-ketetapan yang berkaitan dengan kegiatan produksi dan penanggung resiko. Dan dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu nampak jelas kemandirian unsur manajemen dari pekerjaan upahan. Demikian itu dapat diketahui dengan jelas saat mengenali unsur-unsur produksi bagi ketiga bentuk aktivitas produksi, yaitu wakaf, mudarabah, dan muzara'ah. Yang ketiga yaitu sumber daya bumi. Sumber daya bumi adalah mencakup segala hal yang terdapat di atas atau dalam perut bumi yang diciptakan Allah Ta'ala untuk manusia agar dikelolanya untuk menjadi sumber ekonomi yang dipergunakannya dalam memproduksi barang dan jasa yang memenuhi segala kebutuhannya. Yang keempat, modal. Modal terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai penilaiannya yang beragam, dan yang paling penting diantaranya bahwa modal dibagi menjadi 2, yaitu modal barang dan modal uang, di mana yang dimaksudkan modal harta adalah modal material yang berfungsi menambahkan produksi ketika dipergunakan dalam proses produksi, sedangkan modal uang adalah sejumlah uang yang dipergunakan dalam pembiayaan proses produksi. Materi yang terakhir tentang bidang-bidang produksi. Dalam pemaparan fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu tentang bidang produksi ini akan saya sebutkan 4 pokok bahasan. Yang pertama tentang bidang pertanian.
Sesungguhnya pertanian memiliki urgensi yang besar dalam kehidupan, karena dia merupakan sumber makanan manusia dan sumber banyak bahan-bahan nabati dan hewani yang masuk dalam aneka industri. 2. Bidang jasa pelayanan. Di antara jasa pelayanan yang mendapatkan perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu adalah kegiatan perdagangan. Demikian juga pelayanan pemerintah dalam bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Ketiga yaitu bidang industri. Pada masa itu, industri masih terbatas sekali dan hanya sebatas mengandalkan keterampilan tangan yang dilakukan oleh industriawan dengan pengalaman dan latihan. Dan ketika Islam datang, maka dia memotivasi bentuk-bentuk kegiatan industri, lalu berkembang secara bertahap. Yang keempat tentang pengutamaan di antara bidang-bidang industri. Dari penjelasan saya tadi, nampak sangat jelas bahwa semua bidang kegiatan perindustrian mendapatkan perhatian besar dalam fikih ekonomi Umar radhiyallahu anhu, dan bahwa beliau menghimbau melakukan kegiatan perekonomian seluruhnya dan memotivasi hal tersebut dengan beragam cara. Bahkan beliau sendiri melakukan kegiatan ekonomi ketika beliau sebagai khalifah. Semua itu menunjukkan tidak memungkinnya mengabaikan satupun dari bidang-bidang kegiatan perekonomian, karena semuanya penting dan sebagai keniscayaan untuk merealisasikan pengembangan perekonomian dan dalam penegakan seorang muslim terhadap tugasnya dalam kehidupan. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.